Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Aurelia, nomor presensi 26 dari kelas 11 IPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan koloid dan juga contoh-contohnya. Sebelum menjelaskan tentang cara pembuatan koloid, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu sistem koloid. Seperti yang kita tahu, zat memiliki 3 bentuk, yaitu padat, gas, dan cair. Zat cair sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu larutan dan suspensi. Di antara larutan dan suspensi, terdapat sistem koloid. Jadi, sistem koloid adalah sistem heterogen di mana satu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan mengubah suspensi menjadi koloid atau dengan mengubah larutan menjadi koloid. Jika ditinjau dari pengubahan ukuran partikel zat terdispersi, cara pembuatan koloid dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu pembuatan koloid dengan cara kondensasi dan pembuatan koloid dengan cara dispersi. Seperti yang dilihat pada gambar, pembuatan koloid yang berasal dari larutan disebut dengan cara kondensasi. Sedangkan pembuatan koloid dari ukuran yang suspensi, yaitu bahan yang lebih kasar atau lebih besar, disebut dengan cara dispersi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah pembuatan koloid secara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dilakukan dengan menggabungkan ion, atom, molekul, atau partikel yang kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu dengan cara kimia dan dengan cara fisika. Untuk kondensasi dengan cara kimia sendiri dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama adalah reaksi redoks, kemudian reaksi hidrolisis, reaksi pemindahan atau reaksi substansi, dan yang terakhir reaksi pengendapan. Begitu juga dengan cara fisika yang dilakukan melalui 3 cara, yaitu pendinginan, pengembunan uap, dan penggantian pelarut. Kondensasi secara kimia. Kondensasi secara kimia umumnya melibatkan reaksi-reaksi sebagai berikut. Yang pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. 2. Reaksi pemindahan atau substansi. Reaksi ini merupakan penukaran ion dan tidak melibatkan perubahan bilangan oksidasi. 3. Reaksi hidrolisis. Reaksi ini dilakukan dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. 4. Reaksi pengendapan. Reaksi ini dilakukan dengan cara mencampurkan 2 macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contoh pembuatan koloid secara kondensasi kimia. 1. Reaksi redoks. Contohnya, pembentukan sol emas. Sol emas dibuat dengan mereduksi larutan garamnya menggunakan reduktor non-elektrolit seperti formaldehid dengan reaksi 2AuCl3 ditambah CH3COH ditambah 3H2O menjadi 2AU ditambah 6HCl ditambah CH3COOH. Kemudian pembentukan sal belerang. Sal belerang dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 atau ke dalam larutan H2O2 dengan reaksi 2H2S ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2H2O dan H2S ditambah H2O2 menjadi S ditambah 2H2O. 2. Reaksi pemindahan. Contohnya, pembentukan sol AS2S3 yang dibuat dengan cara mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsen 3 oksida dengan reaksi AS2O3 ditambah 3H2S menjadi AS2S3 ditambah 3H2O. Kemudian, pembentukan sal belerang dengan reaksi N2S2O3 ditambah 2HCl menjadi 2NaCl ditambah H2SO3 ditambah S. 3. Reaksi hidrolisis. Contohnya, pembuatan sol FeOH3 dari larutan FeCl3 yang diteteskan ke dalam air yang sudah mendidih. Dengan reaksi FeCl3 ditambah 3H2O menjadi FeOHa ditambah 3HCl dan AlCl3 ditambah 3H2O menjadi AlOH3 ditambah 3HCl.
Terakhir, reaksi pengendapan. Contohnya, pembuatan sol AgCl dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer dan NaCl encer. Dengan reaksi AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl ditambah HNO3 dan AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl ditambah NaNO3. Selanjutnya, kondensasi secara fisika yang meliputi 1. Pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. 2. Pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. 3. Penggantian pelarut. Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu, misalnya pada pembuatan sol belerang. Belerang sukar larut dalam medium air, oleh karena itu, air diganti dengan alkohol. Sol belerang dalam air dibuat dengan cara melarutkan belerang ke dalam alkohol sehingga diperoleh larutan jenuh. Larutan jenuh ini selanjutnya diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam air sehingga terbentuk sol belerang. Contoh pembuatan koloid secara kondensasi fisika yaitu 1. Pendinginan. Contohnya pada pembuatan es krim dan pembuatan sol belerang. 2. Pengembunan uap. Contohnya uap raksa yang dialirkan lewat air dingin. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. 3. Penggantian pelarut. Contoh 1. Belerang dilarutkan dalam alkohol, kemudian diteteskan air sehingga terbentuk sol belerang. 2. Pembuatan gel. Bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Yang kedua adalah pembuatan koloid secara dispersi. Metode dispersi melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel berukuran koloid yang kemudian didispersikan dalam medium pendispersinya. Ada 5 cara yang termasuk dalam pembuatan sistem koloid secara dispersi, yaitu mekanik, Bussur-Bredicke, baptisasi, homogenisasi, dan ultrasonik. 1. Mekanik. Pengertian teknik mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Alat yang digunakan disebut penggiling koloid. Alat penggiling koloid terdiri dari 2 pelat baja dengan arah rotasi berlawanan. Partikel-partikel kasar akan dimasukkan ke ruang antara kedua pelat tersebut dan selanjutnya digiling. Partikel-partikel berukuran koloid yang terbentuk kemudian didispersikan dalam medium pendispersinya untuk membentuk sistem koloid. 2. Bussur-Bredicke. Metode ini dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. 3. Peptisasi. Peptisasi adalah proses mengubah endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Selama peptisasi, endapan mengabsorpsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pengembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. 4. Homogenisasi. Cara ini menggunakan mesin penghomogen sampai ukuran partikel menjadi partikel koloid yang selanjutnya dicampurkan ke dalam medium pendispersi. Terakhir, ultrasonik. Pembuatan sistem menggunakan alat ultrasonik prinsipnya hampir sama dengan menggunakan Bussur-Bredicke. Jika Bussur-Bredicke menggunakan arus listrik bertegangan tinggi,
maka cara ultrasonik menggunakan energi bunyi berfrekuensi tinggi. Contoh pembuatan koloid dengan cara dispersi. 1. Mekanik. Contohnya, 1. Penggilingan kacang kedelai pada proses pembuatan tahu. 2. Pembuatan cat di industri di mana bahan untuk membuat cat digiling sampai berukuran koloid, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi seperti air. 3. Penggilingan padi menjadi beras. 4. Pembuatan mentega. Dan 5. Pembuatan tinta. 2. Busur bedik. Contohnya, membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. 3. Peptisasi. Contohnya, 1. Pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. 2. Pembentukan koloid FeOH3 dari suspensi FeOH3 dengan cara penambahan larutan FeCl3 ke dalam suspensi FeOH3 dalam air dan mengaduknya. 3. Saat pemecahan zat protein dalam tubuh yang dikatalisis oleh enzim pepsid. 4. Agar-agar yang dipeptisasi oleh air. 5. Nitroselulosa dipeptisasi aseton. Dan 6. Karet dipeptisasi oleh bensin. 4. Homogenisasi. Contohnya, pada pembuatan susu dan pembuatan dalgona coffee dengan pengadukan. Terakhir, ultrasonik. Contohnya pada pembuatan sol logam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.